Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, dosa zina merupakan dosa yang sangat keji dan luar biasa dampaknya bagi kehidupan kita. Bahkan banyak orang yang menyebutkan dosa zina bisa berdampak buruk terhadap perekonomian kita. Usaha bisa bangkrut, hidup selalu apes, bahkan musibah silih berganti akibat dari perbuatan dosa zina. Entah benar atau tidak, tapi banyak orang yang meyakini hal itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan apabila kita punya dosa zina tersebut? Yang pertama, jelas kita harus bertaubat, yaitu dengan cara yang pertama menyesal telah berbuat dosa zina tersebut, yang kedua berjanji dan bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi dosa zina tersebut, kemudian yang ketiga melakukan mandi taubat dan sholat taubat. Yang belum tahu tentang mandi taubat dan sholat taubat bisa disimak di video-video saya tentang taubat. Nanti linknya ada di deskripsi, tinggal diklik saja ya. Nah, tentang mandi taubat dan sholat taubat ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, bagi yang tidak meyakini adanya mandi taubat dan sholat taubat, bisa melakukan taubat dengan beristighfar saja dan berdoa memohon ampun di setiap ba'da sholat. Nah, setelah bertaubat dari dosa zina tersebut, kita perbanyak sedekah. Insya Allah dengan wasilah sedekah ini bisa menyelamatkan kita dari apes atau musibah yang diakibatkan dari perbuatan dosa zina tersebut. Caranya yaitu diusahakan kita perbanyak sedekah, lebih bagus tiap hari. Walaupun sedikit, sempatkanlah sedekah tiap hari, lebih utama apabila pagi-pagi atau subuh ya, sebelum kita beraktivitas. Misalnya subuh kita sedekah uang, dikasihkan ke fakir miskin atau yang membutuhkan. Siapa saja yang ketemu di jalan misalnya, kasih sedekah misalnya 2.000, 3.000, 5.000, atau berapa saja semampu kita. Sedekah yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, setelah sedekah tersebut kita berdoa kepada Allah. Diawali dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu terus mengucapkan, ya Allah, dengan berkahnya sedekah saya ini, semoga dosa-dosa saya diampuni oleh-Mu ya Allah, dan dengan berkahnya sedekah saya ini, semoga hidup saya sehat walafiat, dijauhkan dari musibah dan bencana, dan saya selalu ada dalam lindungan-Mu dunia dan akhirat. Amin. Nah, gitu ya. Jadi diusahakan sedekah tiap hari, jam berapa saja sedekahnya boleh, tapi lebih bagus tiap pagi atau tiap subuh, sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat usaha. Berapapun sedekahnya, sempatkanlah sebisanya. Dan setelah sedekah, coba duduk dulu sebentar, atau sambil berdiri juga boleh, ucapkan doa yang tadi. Insya Allah sedekah tersebut bisa menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah dari apes dan musibah akibat dosa zina yang pernah kita lakukan. Tapi dalam hal ini perlu saya tegaskan juga, bukan berarti sedekah ini bisa membuat aman ya bagi pelaku dosa zina. Hukum dosa zina tetap haram, tidak bisa menjadi halal gara-gara sedekah. Dan pelaku zina tentunya akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Bisa jadi azab Allah turun dalam bentuk musibah, usaha bangkrut, hutang makin menumpuk, dan lain-lain.
Namun dengan cara bertaubat dan sedekah tiap hari, insya Allah kita diselamatkan oleh Allah, atau mungkin juga azab itu dirubah oleh Allah menjadi hidayah dan ampunan. Nah, demikian sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, semoga video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.